banyak aksi-aksinya yang justru atau bahkan hal itu dengan bantuan syaitan manusia. Karena kita sudah tahu kemarin dalam kitab Fathul Bari ciri-ciri ruqyah syar'inya itu seperti apa. Berarti kalau kebalikannya berarti bukan ruqyah syar'i atau ruqyah syar'i. Nah, urus sekalian, ciri pengobatan Islam itu adalah mudah untuk dilaksanakan untuk diri sendiri, bukan dia yang paling bisa. Justru Nabi SAW mengajarkan pengobatan itu agar bisa diamalkan oleh umatnya, bukan oleh salah seorang saja atau orang-orang tertentu. Maka dari sini kita bisa lihat ada namanya ruqyah syar'iyah mandiri. Intinya untuk diri sendiri, ya, diri sendiri dan keluarga. Kalau untuk orang lain memang perlu belajar lagi, perlu belajar tingkatan-tingkatan. Tapi minimal kita bisa meruqyah diri kita dan kita ajarkan ke anak cucu kita sehingga pengobatan Islam ini terus turun-temurun. Kenapa hari ini orang tidak melaksanakan pengobatan untuk diri sendiri? Karena memang sudah diamalkan. Ini bukan hal yang aneh, bukan yang baru, tapi memang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Baik ibu sekalian, ruqyah syariah mandiri. Kita sudah tahu pengertian ruqyah kemarin itu adalah doa tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta apa? Meminta perlindungan, kesembuhan dan hilangnya gangguan. Meminta apa? Perlindungan, kesembuhan dan hilangnya gangguan. Kalau yang sehat, yang tidak ada gangguan, berarti minta perlindungan. Kenapa? Karena 24 jam syaitan itu ganggu kita. Maka nomor 1, 2, dan 3 dalam doanya itu doa minta perlindungan. Maka dalam hadis Nabi SAW poin 1 hadisnya begitu. Man nazala manzilan faqul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurru syai'an. Barang siapa yang tiba di suatu tempat, ya, kemudian dia ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurru syai'an, maka tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa mencelakakan dirinya. Makhluk Allah di sini adalah syaitan bangsa jin. Doa perlindungan. Kadang-kadang kita masuk daerah tertentu, tempat tertentu atau rumah baru, kadang-kadang umumnya orang katanya bulu rokoknya berdiri, atau ada aroma tak sedap, atau katanya auranya negatif. Nah, emang ada seperti itu. Maka untuk melindungi diri kita dari tanda kutip aura negatif, makhluk-makhluk yang Allah yang jahat, baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bukan panggung-pang ya, orang sudah bilang panggung-pang. Mbah yang dulu di sini, saya mohon izin, mohon perintah. Bukan seperti itu caranya. Tapi doa perlindungan. Atau juga hadis yang lain, barang siapa yang baca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali pada sore hari, maka Allah akan jaga dari keburukan Allah pada malam harinya sampai pagi. Kenapa pada malam hari? Karena sihir syaitan bangsa jin ini membuat gangguan pada malam hari. Ya. Salah satu gangguan syaitan bangsa jin apa? Tidak bangun sholat subuh. Tidak terbangun azan, terdengar tidak bangun juga. Ya. Nah, ini salah satu gangguan. Maka baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq pada sore hari. Kalimat kedua, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan muhammad wa min kulli 'ainin lama. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir surat Al-Qalam ayat 51, dalam penjelasan itu kata Nabi SAW, kebanyakan umatku binasa karena sihir ain. Maka berlindunglah kepada Allah. Ya. Sayyidatuna Aisyah katakan disuruh Nabi SAW ada astar fakir ain. Aku disuruh Nabi SAW untuk diruqyah dari sihir ain. Ya, itu Sayyidatuna Aisyah disuruh Nabi karena terkena ain. Ain itu apa? Pernah kita bahas pandangan buruk dari orang lain. Kita kan ada yang bisnis, ada yang berusaha, ada yang pasti dalam kehidupan kita ada yang tak suka dengan kita. Salah satunya adalah syaitan bangsa jin. Sihir ain itu ada 3, dari manusia, dari jin, dari binatang. Maka kan kita nggak tahu siapa yang kejadian, kita tahu nggak? Nggak tahu. Kalau dari manusia mungkin bisa nampak
Tapi kalau dari jin, dari binatang tak tahu. Maka doa perlindungan penting. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa min kulli ainin. Ini dibaca pagi sore pagi sore pagi sore. Ya. Banyak yang terkena ini sebenarnya. Ya. Dalam hadis itu banyak sekali. Bapak Ibu silakan buka tafsir Imam Ibnu Katsir surat Al-Qalam ayat 51. Ya. Ini banyak sekali penjelasannya. Bahkan anak kecil ajarkan doa ini. Ya, banyak anak kecil yang tiba-tiba sakit panas, baru diupload di Facebook, malamnya besoknya sakit panas, besoknya sakit banyak. Ya. Kemudian yang ketiga, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabi wa iqabi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa yahdurun. Doa ini dibaca saat kita sedang dalam keadaan galau, sulit tidur. Pernah nggak Bapak Ibu sulit tidur? Nggak ada masalah, nggak ada utang, nggak ada pokok, sulit tidur gelisah. Kalau ada utang, maka mungkin lagi mikirin utang kan? Tapi nggak ada masalah pokok, nggak bisa tidur. Maka penjelasannya saat itu qorib kita sedang diganggu oleh jin yang ada di tempat tersebut. Ini maka baca. Kalau nomor 1, nomor 2 itu dibaca rutin pagi sore. Yang pertama saat kita tiba di tempat. Kalau nomor 3, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabi wa iqabi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin. Saat kita ini galau, kok dada kita terasa berdebar. Kenapa? Ada apa? Nah, seperti itu. Ya. Jadi jangan kita meminta perlindungan kepada selain Allah. Nabi sudah contohkan, baca doa ini. Yang keempat kita akan bahas hari. Terus sekali lagi bacaan ruqyah atau ketika kita meruqyah diri kita saat sakit, gangguan atau minta perlindungan. Pertama yang harus kita lakukan adalah pahami doanya. Pahami doanya. Maka sekali lagi minimal ketika kita dikasih doa atau membaca doa tahu artinya. Karena terus sekalian perhatikan, ini penjelasan dari Dr. Abdul Daim Al-Kahil bahwa ini dari medis ya. Orang yang sakit medis ketika dia membaca Al-Quran ya, dia paham maknanya, maka sakit itu akan makin mengecil. Artinya apa? Suara yang terbaik adalah suara dirinya. Berarti terdengar. Nabi SAW mengajarkan ruqyah itu terdengar. Agar apa? Satu, ya tadi ini penelitian, ternyata suara. Perhatikan di sini, dan bahwa suara-suara tertentu memiliki pengaruh yang kuat. Hal yang ajaib yang ditemukan oleh kedua peneliti tersebut adalah suara yang memiliki efek yang paling kuat terhadap sel-sel tubuh adalah suara manusia itu sendiri. Suara manusia itu sendiri, berarti suara diri kita. Suara diri kita yang paling membawa hal positif dalam diri kita, bukan suara orang lain. Memang ada nilainya mendengarkan bacaan orang lain, ada. Nabi SAW pun sering mendengarkan bacaan sahabatnya. Tapi yang paling penting adalah suara diri kita. Maka doa diri kita, ruqyah diri kita paling penting. Ya, karena Syekh Mubarak mengatakan ruqyah Syekh Ahmad itu lebih utama, lebih istimewa dan menjaga akidah. Ruqyah diri kita. Maka saya sering sampaikan, yuk ruqyah mandiri saja, tak usah diruqyah orang lain. Kalau sudah meruqyah mandiri, sudah usaha ikhtiar setelah seminggu, gak sembuh juga, nah baru minta bantuan orang lain. Oke. Kuncinya, kalau ruqyah kita ingin baik, ingin berhasil, niat saya niat ruqyah. Yang kedua ikhlas, yakin Pak. Banyaknya gak yakin. Ya. Misalnya contoh, ketika ada yang kesurupan kita baca kursi. Kenapa kok nggak sembuh? Atau ketika kita sakit kita baca doa nggak sembuh? Karena kita nggak yakin. Dari mana muncul keyakinan itu? Pertama tahu artinya dulu. Ya, tahu artinya dulu. Tahu artinya diasah dan yakin. Ya. Yang keempat dengan cara yang betul. Nah caranya ini yang harus kita belajar. Tarafi oleh penjelasan hadis dan para ulama begini cara-cara. Oke, hari ini kita insya Allah akan lihat cara. Ini kita akan melewat dulu karena ini perlindungannya. Nah, kita akan baca yang ini. Bapak sekalian, ini salah satu praktek contoh ya. Ketika Bapak Ibu sakit atau sakitnya kayak tusuk di dada, di kaki, di paha, di kepala, Nabi SAW sudah ajarkan doanya. Ya. Ada di poin keempat ya, di lembar keempat di apa? Doa yang keempat. Bismillah 3 kali atau 7
billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Coba baca dulu, yuk kita sama-sama baca. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Doa ini saat dibaca kapan? Saat kita merasakan sakit yang tiba-tiba. Nah maka sekalian, syariat Islam mengajarkan kepada kita ketika sakit ingat Allah. Ucap nama Allah bismillah dan berlindung kepada Allah agar sakit itu tidak melemahkan iman kita. Kadang-kadang orang sakit itu sekalian lemah imannya sehingga dia ini putus asa dari rahmat Allah. Kok saya sakit tak sembuh juga ya Allah. Ya Allah kenapa saya dosa bahas seperti itu? Maka ketika kita sakit, Bapak Ibu sakit dada, tiba-tiba sakit. Nah, ingat langsung bismillah, bismillah, bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Pada sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi ya Rasulullah, saya sakit di dada saya. Maka Nabi SAW menempatkan tangan kanan yang mulia, mulai bismillah atau sampai 7 kali bismillah, 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 bismillah. Terus sampai selanjutnya. Nah, seperti itu. Ya. Coba Bapak Ibu sekalian coba pegang dada yang suka sakit kan dengan tangan kanan. Ya. Kita baca bismillahnya 7 kali. Nah, kemudian kita sekali. Yang mulai bismillah, 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 bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Lagi. Bismillah, 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 bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Bismillah, 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 bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Kita contohnya seperti itu. Kenapa enggak ada? Karena sahabat Nabi mengadukan kepada Nabi SAW sakit di dadanya. Sakit dada itu ada 2 pengertian. Pertama memang sakit di bagian paru-paru, ada sesak, apalagi sekarang COVID ya. Di sini, pegang di sini. Kedua, dada ini tempatnya kolbu, jantung hati. Maka syaitan ini akan mengganggu kolbunya. Kolbunya itu diganggu. Maka minta perlindungan kepada Allah saat was-was, cemas, macam-macam. Ya, coba ya. Atau ketika sakit di kepala, atau tiba-tiba pernah nggak ya sakit kayak ditusuk gitu. Maka Syekh sampaikan baca doa ini. Kalau sembuh, berarti memang diikut oleh syaitan. Ada yang rokto itu hentakan. Dalam hadis tentang bab istihadah bahwa syaitan itu membuat hentakan-hentakan. Nah, Bapak Ibu pernah enggak ada biru ya orang tua kita bilang pernah dijilat oleh jin ya atau jilat oleh syaitan. Itu adalah hentakan, salah satu hentakan syaitan yang dibuat oleh syaitan. Ya. Kadang sakit, kadang tak sakit. Kalau sakit pun kadang berkurang. Kalau tak sakit, bagaimana cari sentuh bagian itu? Baca bismillah, bismillah, a'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Itu rukyah. Bisa ya? Ini ketika kita sakit, ya, kita bicara yang sakit-sakit dulu aja. Nah sekarang sakit tenggorokan, pegang tenggorokan. Bismillah, bismillah. Diasah harus sekalian. Ada yang memang tes langsung, ada yang tak langsung. Tergantung bagaimana kita istiqomah berarti dalam syariat Allah SWT. Kalau doa ini memang baru kita temukan, nah mungkin perlu kita amalkan terus. Kalau kita sudah lama, insya Allah selesai. Pernah ada yang sakit terus pagi-pagi datang, Ustaz saya kok nggak bisa nengok, nggak bisa nengok, diurut segala macam. Saya ajarkan, ibu pegang kepala suami, ya. Saya kasih lembaran, ibu baca. Kok nggak sembuh juga? Nah, sudah saya baca, untuk 7 kali baca nggak sembuh juga ya sudah. Saya pegang bismillah, saya lupa. Nah, tengok bisa, selesai. Kok bisa? Bukan berarti saya hebat, tak? Pertama istiqomah nggak baca. Ya karena mungkin baru, nggak paham maknanya. Artinya saya ajarkan dulu supaya seperti itu loh caranya. Kok saya pegang sembuh? Bukan berarti saya hebat. Satu, saya paham maknanya. Yang kedua, karena sudah sering baca. Nah, itu jadi ini harus sekalian. Kalau kita mau sembuh, ya amalkan dulu. Hari itu nggak sembuh, terus. Kapan sembuhnya? Berarti kalau sembuh, berarti doa kita sampai makbul semua. Ya, oke. Yang kedua, apa lu ya? Apa enggak? Baca sekalian.
Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu billahi min qudrati min syarri ma ajidu wa hadir. Tangan kanan ya, tangan kanan ditempelkan. Ustaz, saya yang sakit bagian kanan gimana? Ya pakai tangan kiri kan. Namun kalau sakit di bagian tangan kanan oleh orang yang disentuhnya dengan tangan kanan, bisa istri kita atau suami kita sentuhkan, ya. Karena dalam salah hadis ini ternyata yang disentuh itu adalah oleh tangan kanan Rasulullah SAW. Ya. Yang kedua, nah contohnya di sini terus sekalian. Jadi tempat-tempat di mana syaitan bersarang dalam tubuh itu di sini. Misalnya, kadang kita sakit di bagian kaki, di paha, di sini sakit. Kalau biasanya orang-orang yang belajar pekerjaan alam atau orang yang sering makan yang sesuatu yang penjara sakit begitu. Bisa lupa bisa kesemutan kan? Kesemutan sentuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah intinya apa? Ini adalah bagian-bagian di mana tempat-tempat syaitan punya tempat di tubuh kita. Inna syaitan ini ada yajri majrun. Syaitan itu dalam tubuh anak Adam mengalir dalam darah. Makanya kan sakit kan. Kalau ada kebaikan